Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersamai kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Kamis 13 Juni 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Jumat 5 Sya'ban 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda di kesempatan malam hari ini dalam program unggulan dan kita nantikan bersama, yakni Ustadz On Air. Untuk Anda, tentu saudaraku yang ingin bergabung, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line interaktif 02716617749 atau di SMS 081393 89.000. Sekali lagi 02716617749 atau di line SMS 081393 89.000. Dan alhamdulillah saudaraku terhadir narasumber yang akan bersama kita yang tentu akan membimbing kita semuanya. Ada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Dan hadir pula yang senantiasa mendampingi beliau ada beliau Ustadz Mas Dugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ini Ustadz. Alhamdulillah baik. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 02716617749 atau di SMS 08139389.000. Dan untuk malam hari ini akan disampaikan dan ini masih melanjutkan untuk Ustadz On Air sebelumnya, yakni sifat orang munafik. Selengkapnya kita akan simak bersama paparan awal dari beliau. Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM dan para pirsawan TV MTA, alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita dapat bertemu lagi dalam acara On Air pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan para pendengar, para pirsawan yang setia dan selalu mengikuti dengan sukarela acara pada malam hari ini. Bagaimana tadi saya sampaikan, malam hari ini saya masih mengangkat tema munafik. Kalau beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tentang orang munafik, sifatnya antara lain suka suka mengajak orang mencegah kebaikan dan mengajak orang berbuat jelek. Ya'muruna bil mungkar, jadi menyuruh manusia untuk berbuat mungkar, mengajak-ajak manusia berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Wayanhauna 'anil ma'ruf, malah mencegah, menghalang-halangi perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Kebalikan daripada orang mukmin. Kalau orang mukmin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau orang munafik itu selalu menyeru, mengajak manusia berbuat baik, mencegah dari yang mungkar. Kalau orang munafik kebalikannya, menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Kemudian sifat yang lain lagi, kalau ada orang yang diseru, dipanggil, diajak untuk mengikuti Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, akan muncul orang munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna kas-sududa. Muncul orang munafik berusaha sekeras-kerasnya untuk menghalangi manusia. Jangan sampai manusia tadi mau mendatangi atau mengikuti untuk seruan Al-Quran itu.
dia diajak ngaji, misalnya mengamalkan Quran, baru ngaji aja dihalang-halangi, apalagi mengamalkannya. Itu sifat munafik. Jadi yang muncul setiap panggilan atau mengajak manusia kepada taat kepada Allah dan Rasulullah, itu yang muncul bukan orang kafir, tapi orang yang mengaku dirinya Islam tapi hatinya kafir, yaitu orang munafik tadi. Kamu lihat orang munafik berusaha sekuat-kuatnya untuk menghalangi manusia itu supaya tidak kembali pada Al-Quran. Itu antara lain sifat-sifat orang munafik. Kemudian sifat yang lain lagi pernah saya sampaikan juga pada malam ini. Kalau dia hadir, ikut mendengarkan Al-Quran diterang-terangkan, dia bikin gaduh, bikin suasana kacau, bikin hiruk pikuk di majelis itu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan Al-Quran diterangkan, Al-Quran dijelas-jelaskan itu, tidak bisa mendengar secara utuh. Karena terganggu kegaduan, ya, keributan, hiruk pikuk, ngobrol sana, ngobrol sini, jadi aku supaya bikin isruh lah. Supaya orang yang mendengarkan Al-Quran itu tidak bisa 100%, tapi terganggu oleh ulah tingkah mereka yang bikin gaduh di dalam pengajian. Suka bicara sendiri, suka mengomentari pengisinya dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya singkatnya bikin gaduh lah. Yang akan saya ungkap pada malam hari ini sifat yang lain. Jadi orang munafik itu melihat orang muslim atau orang mukmin yang melaksanakan agamanya dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi untuk melaksanakan jihad di jalan Allah itu supaya dengan jihad yang sesungguhnya, termasuk di dalam berusaha mempelajari, memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari, berjihad, berjuang untuk mengamalkan hasil ilmu yang sudah dikaji. Nah, dia melihat orang yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh itu malah dianggapnya ya, orang tertipu oleh agamanya. Coba ditolong masuk ke halaman surat Al-Anfal ayat 49. Tertipu oleh agamanya. Di agama itu tidak usah ngoyo-ngoyo, semaunya sajalah. Jadi kalau melakukan agama kok sampai serius, sungguh-sungguh, ya, misalnya datangi pengajian kok hujan lebat juga datang, tempat penuh sesak, udah ikut-ikutan di situ, tidak pandang bulu hujan atau panas atau pokoknya saatnya ngaji. Mengamalkan agama juga begitu. Walaupun ditentang oleh masyarakatnya karena tidak umum di masyarakat itu, sampai dibekot, sampai dikucilkan, sampai dikatakan tidak umum, tetap dia terus berjuang lah. Maka orang munafik mengatakan orang beragama semacam itu ditipu oleh agamanya. Kalau orang Jawa itu mengatakan kena gendam lah, kena pelengket, kena gendam oleh agamanya. Itu orang munafik, karena orang munafik itu cara agama cuma setengah-setengah, sama guyon aja, tidak sungguh-sungguh, ya. Dan dikata di hadapan Rasulullah mendengarkan, pura-pura aja. Hakikatnya dia hatinya menolak. Maka di hadapan Rasulullah dan di belakang Rasulullah lain. Coba dibaca ayat. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka orang-orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah. Ya. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ini. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengatakan mereka gharra haula'i dinuhum. Telah tertipu haula'i, maksudnya orang-orang yang beriman, dari orang beriman itu, ya,
agamanya. Jadi orang yang beriman itu dianggap orang munafik telah tertipu oleh agamanya. Nah, beragama kok tampak serius, tampak rekoso. Mereka melihat tampak rekoso. Bagi yang menjalani, tidak ada. Walaupun hujan lebat, ya ngaji dengan usaha pakai mantol apa. Karena dia merasa tahu, merasa mendapatkan kenikmatan. Mau mencari uang aja, ya hujan-hujan juga direwangi kebroh. Kadang-kadang pakai mantol untuk dapat uang, apalagi dapat ilmu. Yang dikatakan oleh Allah, ilmu mengerti Al-Quran itu akan bisa membedakan jalan yang hak, jalan yang batil, bisa memilih jalan menuju ke surga, bisa membedakan jalan menuju ke surga dan ke neraka. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, sahalallah tarikan ilal jannah. Man salaka tarikan yaltamisu fiha ilman, sahalallah tarikan ilal jannah. Dia menempuh perjalanan walaupun jauh, walaupun hujan, karena dia sadar, ya, kalau menempuh perjalanan dalam ilmu, ya, ilmu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya, ilmu agama dalam alasan ini. Itu dikatakan oleh Rasul dimudahkan jalannya ke surga. Maka orang yang yakin adanya sabda Rasulullah itu dan meyakini akan adanya hari pembalasan, akan adanya neraka dan surga, tentu orang yang menginginkan memperoleh surganya Allah, ya, dia akan berusaha maksimal, semaksimalnya untuk dapat nasi sepiring aja. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat, ya. Maka sekalipun hujan lebat, kalau memang dia kepingin perutnya kenyang bisa makan nasi, ya berangkat wajib kerja dia. Walaupun hujan, kadang-kala menempuh jalan jauh ditempuh, karena dia bisa mengerti kalau saya bekerja ini akan dapat uang, kalau tidak bekerja kami nggak dapat, sehingga tidak bisa beli nasi dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu tidak menjamin banyak uang, dapat makan kenyang, itu belum menjamin masuk surga, ya. Bahkan tidak menjamin tahu jalannya ke surga pun tidak. Itu pun harus ditempuh dengan sungguh-sungguh, ya. Kadang-kala harus mandi keringat karena terik, panas terik matahari yang menyengat. Kadang-kala harus basah kuyup karena hujan yang lebat mengguyur dirinya. Itu tidak pandang bulu untuk mendapatkan sesuap nasi. Apalagi orang yang paham, mengerti tentang agama, ya, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Dan nilainya lebih mahal daripada segala isi dunia ini. Maka untuk kalau memperoleh sesuap nasi aja tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat, apalagi untuk mendapatkan surganya Allah. Tentu akan lebih serius. Nah, orang yang tidak yakin, yang dikatakan orang munafik tadi, tidak yakin surga, neraka itu nggak yakin. Maka dia menipu Allah, cara beragama menipu aja, tipuan aja. Kalau ketemu orang yang beriman, mengatakan beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau sudah kembali pada setan-setan mereka, maksudnya orang-orang jahat, ya mereka mengatakan pada teman-teman yang jahat tadi, inna ma'akum, saya itu sependirian dengan kamu, saya beserta kamu, saya sama dengan kamu. Ya kalau kamu diketahui sering ikut aktivitas di dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, kamu terlibat di sana, dia mengatakan innama nahnu mustahziun, itu hanya perolok-olokan, artinya tidak sungguh-sungguh lah. Saya pura-pura. Kalau sesungguhnya saya sama dengan kamu. Itu orang munafik. Maka walaupun ngaji, datang ya tidak serius mendengarkan, malah bikin gaduh dalam pengajian itu. Mengganggu orang-orang yang mendengarkannya. Ya, kalau bisa dihalang-halangi, jangan sampai datang di pengajian itu. Kalau terpaksa kok datang, dia ikut masuk juga di dalamnya, tapi tidak memperhatikan, membuat kacau, gaduh. Jadi itu sifat kemunafikan. Nah, kalau ada orang menjalankan agama dengan serius, dia tempuh jalan yang jauh, dia mengamalkan walaupun mungkin dikucilkan oleh tetangganya, mungkin dianggap tidak umum, mungkin dianggap tidak bermasyarakat. Jadi seperti kata orang munafik itu seperti orang kena gendam itu. Orang tertipu oleh agamanya.
Nah, jadi semacam keplengkat itulah wes sudah. Ibaratnya sudah susah dipisahkan, dia lebih baik mati daripada untuk meninggalkan agamanya. Lah itu oleh orang munafik dikatakan tertipu oleh agamanya. Bagi orang muslim yang beriman sungguh-sungguh melakukan seperti itu pun masih ada kekhawatiran, apa kira-kira saya dengan begini ini sudah diridhoi oleh Allah, diizinkan menempati surganya Allah nanti. Ya sudah direwangi begitu masih ada kekhawatiran. Apalagi kalau dia akan lebih sembrono lagi. Karena orang mukmin mengimani sebenarnya bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Kalau kehidupan di kesenangan di dunia itu apapun wujudnya, kata Allah, mata'ul ghurur, la'ibun walahwun. Semacam permainan aja itu. Gurau permainan, dan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Untuk memperoleh kesenangan yang menipu itu aja, itu harus direwangi mandi keringat. Apalagi untuk kesenangan yang hakiki. Lah orang munafik kebalikannya, justru mengatakan orang yang melaksanakan agamanya senang menjalankan agamanya dengan betul, itu dikatakan oleh orang munafik itu kesenangan yang menipu, dia tertipu. Masa senang kok senang melakukan rekoso? Oleh orang munafik dianggapnya rekoso menjalankan agama ini. Ya, maka dia tertipu agamanya. Masa dikucilkan di masyarakatnya tetap beragama. Ya, sampai kalau zaman Rasulullah pernah diusir, namanya Mus'ab bin Umair, terkenal itu. Mus'ab bin Umair. Diusir oleh orang tuanya kaya, karena mengikuti Rasulullah. Ya, diusir dari rumah. Disuruh milih ikuti Muhammad apa ikut orang tua. Kalau ikuti Muhammad tinggalkan rumah, tinggalkan orang tua. Kalau ikuti orang tua tinggalkan Muhammad. Ya memilih ya. Walaupun dari segi materi ikut Nabi Muhammad SAW waktu itu akan kekurangan. Kalau ikut orang tuanya harta berlimpah ruah. Tapi dia memilih hidup kekurangan harta, tapi kelebihan mendapat suatu ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan hidup ini. Kesenangan yang sesungguhnya. Dia bisa memilih itu. Lah bagi orang yang munafik, nah orang yang begitu itu tertipu. Masa hidup bersama orang tuanya penuh bahagiaan apa yang diingini tercapai kok malah ikut Muhammad yang akhirnya menjadi orang kekurangan di bidang harta. Nah, karena kalau orang mukmin sadar walaupun hartamu berlimpah ruah itu kesenangan yang menipu. Tertipu. Bagaimanapun juga tidak bisa dipertahankan itu selama-lamanya. Kadang kala masih hidup pun harta harus berpisah. Mungkin ada bencana alam, banjir atau tsunami atau tanah longsor, terkubur hartanya. Nah, itu pun sudah tidak bisa manfaatkan apa-apa. Nah kalau ini, walaupun tampaknya tidak punya harta, dia rasa dirinya merasa lebih kaya karena punya Allah dan benar Rasulullah. Dan punya harapan untuk hidup bahagia di surga kelak. Yang tidak bisa dinilai dengan materi di dunia ini. Dan itu kesenangan yang sesungguhnya. Nah, maka orang yang beriman, apapun yang dilakukan, walaupun dicela, dicaci oleh manusia ketika mengamalkan agamanya, Allah mengatakan, wala yakhafuna laumatal laim. Ya, orang semacam itu tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Entah kamu mau mengatakan apa, kamu orang sesat, kamu orang tidak lumrah, kamu orang yang memutus silaturahim, kamu orang yang ya memecah belah agama dan sebagainya udah tidak dihirau. Sebab kamu mengatakan, apalagi yang mengatakan itu orang bodoh, tidak mau ngaji, tidak mau ngerti, ya apa katamu. Nah, sedang ini orang yang ngaji tahu, walaupun kamu mengatakan ini orang sesat, kesesatannya di mana? Justru kamu orang yang sesat menuduh orang yang mengikuti tuntunan agama, dituduh orang sesat. Padahal sesat selamat itu bukan ukuran cercaan manusia atau pujian manusia. Orang itu dikatakan ini sesat, ini selamat, ukurannya itu Allah dan Rasulullah. Kalau dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, itu orang selamat. Kalau dia menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulullah, itu orang sesat. Maka Allah mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Nah, jadi siapa yang berpaling dari peringatan
Allah, ditunjukkan ayat-ayat Allah, dia berpaling, melengos, tidak mau mengikuti, dia akan menempuh kesempitan hidup di dunia ini. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, karena ketika di dunia walaupun kamu melihat berlagak seperti orang buta, ditunjukkan ke jalan yang lurus, ditunjukkan ke jalan yang benar, walaupun kamu katanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus, seperti berlagak seperti orang buta, seolah-olah tidak tahu, maka di akhirat nanti dibutakan oleh Allah. Ini sifat munafik. Kita mengenal sifat munafik ini bukan untuk membaca orang lain, tapi mari koreksi diri kita. Adakah sifat kita suka bikin gaduh kalau ada orang mempelajari atau belajar Al-Quran atau di pengajian, bikin gaduh, bikin ribut? Adakah kita suka menghalang-halangi orang yang mau mendekat, ya, orang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu. Adakah kita mengatakan orang yang beragama sungguh-sungguh itu kita pandang dengan mata kepala seolah itu keliru, terperdaya oleh agamanya? Kalau ada sifat pada kita ini, kita berarti kehinggapan sifat-sifat kemunafikan. Naudzubillah, harus kita bersihkan. Kalau diri kita sendiri belum sempat untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran, sedang Quran itu katanya kitab suci, ya, dirinya juga mengatakan kitab suci orang Islam, sedang diri saya tidak memahami isi kitab suci itu, saya harus malu. Saya merasa kitab suci saya Al-Quran, saya tidak memahami dan tidak berusaha untuk memahami. Kok kalau ada orang mau memahami malah kita halang-halangi? Nah, itu kalau ada sifat begitu, itu sifat munafik. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan terang benderang. Maka jangan sampai kita kehinggapan sifat-sifat kemunafikan. Kalau kita menjadi orang mempunyai sifat munafik seperti itu, semua amal kebaikan kita batal. Habitat a'maluhum. Batal semua amal, rusak amal kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sifat munafik tadi, jadi kalau saya telusur dari awal, suka mengajak orang berbuat jelek, menyuruh berbuat mungkar, mencegah yang ma'ruf. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, suka bikin gaduh dalam suasana. Kalau Quran diterang-terangkan, bikin gaduh, bikin kacau. Supaya orang tidak bisa mendengar dengan sempurna. Nah, supaya orang tidak bisa memahami Quran dengan sungguh-sungguh. Itu sifatnya. Yang kedua, juga, yang ketiga, diterangkan ayat ini tadi, kalau ada orang menjalankan agama dengan serius, malah dicemooh, sebarluaskan seolah-olah dia itu ya, tertipu oleh agamanya. Dan juga kalau ada orang mau berusaha kembali pada Al-Quran, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia. Dirinya sendiri tidak mau mengikuti, berusaha orang lain untuk tidak mengikuti Al-Quran juga. Walaupun ucapannya mengatakan Quran sebagai kitab sucinya. Dirinya juga tidak paham isinya, kalau ada orang lain memahami, dia tidak mau mengikuti, malah berusaha menghalang. Ya, ini sifat-sifat kemunafikan, kita kikis habis, jangan ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya dan masih disampaikan tentang sifat orang munafik. Dan silakan untuk Anda yang bersiapkan 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan kita akan coba sapa ini saat untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja kami. Coba kita bacakan yang pertama. Ustadz, saya mau tanya. Yang pertama, rumah saya di Grogol, Sukarjo. Kemudian rumah saya pindah di Plupuh, Sragen. Ikut istri. Tetapi setiap harinya saya masih di rumah yang Grogol. Yang kedua, soalnya saya kerjanya di Pasar Kliwon, Solo. Seminggu sekali saya pulang ke rumah istri saya. Nah, ini apakah saya termasuk musafir, Ustadz? Jelasnya apakah boleh dijamak, Ustadz? Mohon dijelaskan dari Bapak Abror. Jadi kalau seperti yang saudara tanyakan ini, berarti saudara punya tempat dua. Satu tempat istri, ini tempatmu sendiri. Ya. Kalau ke tempat istri kamu juga pulang, rumahmu sendiri kamu ya pulang, berarti rumahmu dua. Kalau dua berarti rumahnya kamu di Lupuh atau di Solo ini ya tidak musafir.
memang rumahmu di situ. Ya. Karena tidak musafir maka tidak boleh zaman kosor, nggak boleh salat itu. Itu ya. Nah, kecuali kalau rumahmu Pelupuh, kamu di sini atau rumahmu di sini, kamu di Pelupuh lah di sana punya tempat istri, sini tempat sendiri ya, udah. Sehingga kamu di sana tidak musafir, di sini tidak musafir karena di rumah sendiri kan. Iya, dua-duanya rumahnya gitu ya. Iya, kemudian selanjutnya dari Mbak Rus yang ada di Pemalang, saya baru masuk MTA sekitar 2 bulan, mendengarkan radio sekitar 1 tahun. Dosakah saya belum bisa mengajak orang tua yang masih berbuat kebanyakan orang? Nah, pernah saya ingatkan tidak boleh melakukan semua itu karena semuanya dosa. Kemudian Bapak menjawab, kalau kamu mau ikut silahkan, jangan halangi saya berbuat yang sudah biasa kami lakukan. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, tidak apa-apa karena mestinya kamu tidak secepat itu. Ya, kamu bisa mendengarkan radio yang dulu itu berubah perbuatanmu, berubah amalanmu, meninggalkan yang sudah kamu rasakan. Apa yang kamu lakukan dulu itu ternyata merasa kamu tidak mengetahui tuntunannya, setelah ngaji merasa tahu. Nah, harusnya orang tuamu diajak seperti itu dulu biar memahami sendiri, jangan dipaksa untuk berhenti. Wong dia tidak tahu, anggapannya apa yang dilakukan itu sudah suatu kebenaran atau kebaikan. Maka pelan-pelan diajak ngaji, dia ada mengerti, biar dengan ilmu yang diterima dia nanti akan mencerap sendiri, merenung-renung sendiri. Kalau dia berhenti karena kesadarannya sendiri berdasarkan ilmu, insya Allah akan bertahan, wantek lah dalam bahasa Jawanya. Tapi kalau suruh berhenti tidak tahu kebenarannya, ya hanya takut atau pekewoh dengan kamu, ya tidak ada gunanya. Lebih baik sabar, diajak terus ngaji, diingatkan, tidak usah kamu menyalah-nyalahkan itu, ya diajak ngaji aja. Nanti kalau dia dapat ilmunya kan dia bisa merenung sendiri antara yang sudah biasa dilakukan dengan ilmu yang didapat di dalam pengajian itu. Nanti kan dia bisa berpikir sendiri, bisa memilah dan memilih lah kayaknya. Mana yang harus saya teruskan, mana yang harus saya tinggalkan, nanti kan tahu sendiri. Nah, kamu wajibannya mengajak aja, mengajak dengan sabar dan mendoakan, ya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya, demikian ya. Kemudian selanjutnya coba kita sapa kembali. Nama Soman yang ada di Keramat. Mohon diterangkan surat Al-Maidah ayat 101. Nah, pertanyaan yang seperti apa yang dilarang kita, Ustaz? Coba tolong dibaca. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah maafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Ya, jadi agama kita itu sebenarnya mudah. Dan Allah pun memberi kemudahan. Yang sudah kita tahu tentang agama itu kita amalkan. Tidak usah banyak pertanyaan yang memang belum diterangkan. Ya, yang sudah diterangkan, dipahami, amalkan. Jangan seperti Bani Israel. Karena banyak bertanya akan mempersulit diri. Jadi Bani Israel itu ada riwayatnya. Ketika ada orang mati terbunuh tapi tidak kena siapa pembunuhnya, nah terjadi keributan. Rame-rame saling tuduh satu sama lain. Akhirnya sampai kepada Nabi Musa untuk minta penyelesaian. Ada orang terbunuh ini. Itu hampir terjadi perkelahian karena saling tuduh. Ya. Satu dengan yang lain, yang membunuh kamu, ya yang keluarganya yang merasa terbunuh tadi menuduh yang lain, ya yang dituduh tidak terima karena memang tidak. Nah maka setelah sampai kepada Nabi Musa atas perintah Allah perintahkan sembelihlah sapi betina. Gitu. Udah, sebenarnya perintahnya kan mudah. Suruh menyembelih sapi betina, ambil aja sapi, sembelih, udah selesai.
Apa jadinya setelah sembelih sapi, wong itu baru diperintah menyembelih saja. Tetapi Bani Israil tidak menanyakan, malah sapi yang bagaimana, rupanya apa, ya, kemudian umurnya berapa. Nanti susah diterangkan oleh Nabi, umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah di antara itu. Atau warnanya apa? Rupanya kuning mulus lah, ya, kuning mulus, ya, senang, siap orang memandangnya senang. Terus sudah dipakai untuk membaca tanaman dan mengairi tanaman dan sebagainya. Katakan Nabi belum dipakai membaca tanaman, belum pakai untuk menyirami tanaman, dan tidak, kulit mulus tadi tidak ada belangnya, pure mulus, tidak ada belang, warna belangnya. Nah itu kan sulit. Akhirnya hampir saja tidak bisa melaksanakan karena sulitnya mencari sapi betina yang seperti itu tadi. Dan bila kata dia tidak banyak bertanya, ya malah mudah. Perintah untuk menyembelih sapi betina, cekel aja sapi apa dapatnya, asal sapi itu betina. Sembelih dah sah. Nah itu jangan seperti itu. Maka orang Islam juga begitu. Kalau memang belum diterangkan, jangan tanya yang macam-macam. So agama itu harus berdasarkan dalil kan. Kalau ditanyakan, kalau kita menanya agama, jangan nanya mau dijawab boleh tidak, jangan gitu ya, harus ditunjukkan. Nah, ketika Nabi masih ada, kalau banyak pertanyaan nanti seperti Bani Israel itu, yang sebetulnya tinggal melaksanakan mudah karena banyak pertanyaan, nah, terus Nabinya dapat wahyu dari Allah, oh sapinya begini, oh bentuknya begini, umurnya, lah jadi susah. Maka umat Islam jangan seperti jangan pertanyaan seperti Bani Israil itu. La tasalu an asya entub dalakum tasukum. Jangan menanyakan sesuatu, kalau sesuatu diterangkan kepadamu malah menjadi berat buat kamu. Ya itulah maksudnya. Iya, demikian ya yang dimaksudkan. Kemudian untuk selanjutnya dari Bapak Rudi yang ada di Pacitan. Ustaz, apakah ada tuntunannya jika mendengar petir harus mengucap ta'awudz? Ya minta perlindungan. Sebetulnya memang ada itu, tapi hadis yang mendasari itu hadisnya tidak sahih, hadisnya lemah. Saya bacakan satu hadisnya ya. An Salim ibni Abdullah ibn Umar an Nabihi anna Rasulullah SAW kana idza sami'a sautar roti wa sawa'iqi qala Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikna bi'adzabika wa'afina qabla dzalik. Riwayat Tirmidzi. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila mendengar suara petir dan halilintar, beliau berdoa. Ini doanya tadi, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemurkaanmu. Jangan engkau binasakan kami dengan siksamu, dan selamatkanlah kami sebelum itu. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 166. Hadis ini lemah. Ya, hadisnya memang ada, tetapi hadisnya lemah. Kelemahannya di mana? Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya Abu Mudhar. Ia majhul, nah, tidak dikenal. Itu maka karena ada perawi yang majhul, ya berarti hadis itu diragukan kebenarannya, maka disebut hadis dhaif. Karena hadis dhaif ya tidak bisa dijadikan pegangan untuk dasar hukum. Ya begitulah ini ya. Saya bacakan hadisnya. Ya cukup lah. Ya cukup ya, demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa kembali nih Ustaz yang ada di SMS. Dari Bapak Ribut Suwaryadi yang ada di Pontianak. Ustadz, jika seorang manusia sudah tidak dapat membedakan antara mana yang baik dan batil pada dirinya, taat mengerjakan sholat namun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang pantas saya sampaikan padanya? Begitu, Ustaz. Ya yang pantas diajak ngaji. Memang orang itu kalau tidak mengerti agama, tidak mungkin bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik, yang buruk, tidak bisa. Karena yang hak itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika.
Wala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran itu dari Allah. Maka untuk bisa membedakan ini benar, ini salah, ya ngaji. Kalau kita tahu kebenaran, nah disitulah selain yang benar itu salah. Maka benar salah itu bukan menurut manusia, tapi menurut Allah, menurut Rasulullah. Nah, maka itu sampai kalau kita orang berselisih disuruh kembali pada Allah dan Rasul. Sebab orang berselisih itu umumnya mencari, mengaku dirinya yang benar. Dua orang berselisih, mesti masing-masing merasa aku yang benar, aku yang benar. Padahal yang benar itu Allah. Maka kalau memang kamu mau mencari yang benar, farudduhu ilallah wa rasuli. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, kalau memang kamu ingin mencari yang benar atau kebenaran, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kembali Allah pada Rasulullah dan pada Rasulullah, itu tempat kembali pada mencari kebenaran tadi. Kalau sudah orang muslim berselisih kembali pada Allah dan Rasul, ya sudah selesai, karena kebenaran itu dari situ sumbernya. Maka untuk bisa mengetahui benar salah tidak mungkin akan bisa tanpa memahami agama Allah, agama Islam. Sedang agama Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau hanya mengaku saya beragama Islam walaupun sholat rajin, ya sholatnya itu pun belum tentu benar kan. Kalau tidak mengikuti tata cara sholat Rasulullah bagaimana, belum tentu benar. Karena Rasulullah mengajarkan, memerintahkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Maksudnya kalau kamu sholat itu tirulah. Bagaimana saya sholat? Lah kerjakan seperti apa yang saya lakukan itu. Lah untuk bisa mengetahui bagaimana cara Nabi sholat, yang harus ngaji, mempelajari hadis Nabi yang membahas tentang sholat. Nah, itu harus dicari. Kalau tidak mau kembali pada Quran dan Sunnah, ya bagaimanapun juga nggak akan mengerti kebenaran. Nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Umumnya orang mengatakan itu benar kalau banyak pengikutnya. Kalau banyak diikuti orang itu benar. Kalau tidak banyak diikuti orang itu dianggapnya salah karena ada umum tadi. Tapi kalau menurut ukuran agama, ya walaupun tidak ada yang mengikuti, ya kalau itu benar ya tetap benar. Walaupun kebanyakan manusia menjalankannya, tapi nggak ada kebenaran dalam Quran dan Sunnah, ya itu tidak benar. Malah Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu cara beragama hanya mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Jadi umumnya itu tidak benar, umumnya. Maka kalau ngerti agama, kalau untuk beragama yang benar ya jangan mengikuti umumnya bagaimana, jangan. Tapi ikut Allah gimana, Rasulullah bagaimana. Nah, itu yang sumbernya kebenaran di situ. Nah, untuk mengetahui sumbernya kebenaran harus ngaji Quran dan Sunnah tadi, karena yang diwariskan dari Rasulullah hanya Quran Sunnah itu aja. Jangan sampai malah sempat ngaji yang lain-lain, malah ngaji Quran Sunnahnya nggak sempat. Bagaimana akan tahu kebenaran? Ya, ya gitu ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya yang ada di SMS kembali dari Amma yang ada di Simo. Ustadz, di sekolah saya PA dan PI dijadikan satu. Kadangkala satu kelompok. Apakah itu menyebabkan kerusakan ini, Ustaz? Nah, bagaimana, Ustaz? Iya, bisa menjadi penyebab, apalagi zaman sekarang ini. Wah, zaman sekarang ini memang zaman memprihatinkan. Ya kan? Coba kamu lihat sering kemarin belum lama ini ditayangkan di TV, Metro TV ya. Ya itu, Metro TV apa TV One, ditayangkan di TV lah. Anak-anak SMP di Surabaya. Mungkin saudara juga lihat ya. Baru anak SMP itu kira-kira umur berapa? Itu sudah jadi mucikari. Bisa menjual temannya kepada laki-laki hidung belang. Sudah tangkap polisi, menurut pengakuannya praktek semacam itu sudah dilakukan selama 6 bulan. Tiap orang
dia menjual 1 orang, dia dapat jasa 750.000. Dia katanya sudah pernah menjual 15 orang anak. Nah, itu kan bahaya sekali. Nah, itulah situasi sekarang. Maka kalau misalnya sekolah, laki perempuan kelompoknya, laki perempuan campur aduk begitu, ya lebih selamat kalau kelompok laki sendiri, perempuan sendiri, itu lebih selamat dari tuntunan agama. Gitu. Kalau kelompok laki perempuan jadi satu, ya itu semangatnya memang tambah semangat untuk kelompok itu karena ingin ya bergaul bebas laki perempuan tadi. Nah, itu dari pergaulan hidup pada zaman sekarang ini itu sangat mengkhawatirkan. Nah, sangat mengkhawatirkan. Maka kalau tanya pada saya, ya lebih selamat kalau kelompok itu laki sendiri, putri sendiri, dah jangan dijadikan satu. Nah, itulah jawaban saya. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa kembali ini dari Karangmangu Kroya ini Ustaz. Mau tanya Ustaz, selesai sholat fardu membaca surat Al-Ikhlas, sholawat Nabi, apa ada tuntunannya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau sudah sholat, memang ada hadis yang menjelaskan membaca Al-Mu'awwidzat. Nah, itu ya. Al-Mu'awwidzat itu surat Qul huwallahu ahad, Ikhlas ya, surat Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu setelah dianjurkan membaca itu. Ya, setelah di samping zikir-zikir yang sudah ditentukan, ada lagi membaca ayat kursi, itu banyak kan. Nah, yang mendasari ini membaca Mu'awwidzat ini saya bacakan hadisnya. An Ali bin Rabbakhin Al-Hami an Uqbata bin Amir qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulla sholatin. Di situ riwayat Abu Dawud ya, juz 2 halaman 86 nomor 1523. Dari Ali bin Abir bin Rabah Al-Lahmai dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya membaca Al-Mu'awwidzat pada setiap selesai sholat. Jadi pada setiap selesai sholat supaya membaca Qul huwallahu ahad itu sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu namanya Al-Mu'awwidzat. Jadi ada tuntunannya membaca itu. Di samping zikir-zikir yang biasa kita lakukan tuh subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya sampai 33 kali sampai genep 100. Samping lagi ada membaca ayat kursi. Nah, jadi ini boleh diamalkan karena memang ada tuntunannya. Kalau belum mengetahui ya tidak usah diamalkan. Yang sudah diketahui saja yang diamalkan. Maka kalau saudara mau membaca Mu'awwidzat, kalau kemarin belum tahu, lah ini saya bacakan hadisnya ini, sekarang mulai tahu. Maka kalau habis sholat mau membaca itu silahkan, dasar hadisnya ada. Yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud, juz 2 halaman 86, nomor 1523. Ya, saya cukup jelas. Ya, demikian ya tadi untuk saudara kita yang ada di Karangmangu. Kemudian beralih selanjutnya, kami mau tanyakan tentang sholat tahiyatul masjid ini, Ustaz. Di dekat rumah kami ada musola, kalau penuh bisa muat 50 orang. Nah, kalau sholat ke musola tersebut apakah dibolehkan sholat tahiyatul masjid ini, Ustaz? Terima kasih. Jadi yang musola itu sebenarnya kan tempat sholat, saya kira. Tempat zaman Rasulullah lain, musola zaman Rasulullah itu di lapangan. Di lapangan, ya biasa pakai sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Tapi kalau kita, ya, kalau itu masjid, dipakai sholat Jumat, masjid besar itu namanya masjid. Kalau masjid agak kecil, atau tidak dipakai sholat Jumat itu namanya langgar, katanya. Langgar.
Kalau lebih kecil lagi, ya namanya musola. Padahal itu sama, itu ya masjid. Langgar itu sebenarnya ya masjid, hanya masjid besar dan masjid kecil saja. Maka sholat di situ ya boleh saja, wong itu ya masjid. Ya, nah kalau kamu sholat di itu tidak ada tahiyatul musola, itu kan nggak ada. Adanya tahiyatul masjid itu yang menamakan musola ya kamu sendiri. Sebenarnya perbedaan besar kecilnya. Malah ada satu kampung yang walaupun masjidnya itu besar, kalau belum dipakai untuk sholat Jumat tidak dinamakan masjid itu. Nah bagi kita itu sama, sholat di masjid, di langgar, di sholat kalau itu memang suatu bentuk bangunan yang khusus untuk sholat, ya itu boleh. Untuk sholat memang bangunan itu dibuat untuk sholat. Ya. Sholat jamaah 5 waktu lah. Boleh itu pakai. Ya. Sholat di situ tidak salah. Apalagi. Ya, demikian ya. Kemudian kita lanjutkan, Ustaz Safia dari Sragen, mohon penjelasan ya Ustaz, hadis yang menjelaskan tentang doa khotam Quran dan hukum membacanya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Jadi hadis yang sahih yang menjelaskan khotam Quran terus dibaca apa doanya yang tertentu itu saya belum tahu ya. Belum tahu misalnya apa setelah khatam Quran bacaannya ini itu berdasarkan hadis riwayat ini saya belum tahu itu. Tapi kalau kamu mau berdoa ya silahkan saja. Misalnya membaca Quran itu kan ada serata khatam Quran ada tulisannya itu. Mau membaca itu boleh saja, membaca sejarah aja boleh. Baca itu boleh saja. Ya kalau tanya hukumnya apa? Hukumnya mubah ya dibaca ya boleh, tidak dibaca ya boleh. Itu ya. Demikian ya untuk saudara kita. Kemudian selanjutnya saya Ian yang ada di Ngawi mau tanya ini Ustaz. Di masjid saya kalau khutbah Jumat pasti menyebut khususon atau syafaat. Nah itu ada tuntunannya apa tidak ini Ustaz? Saya tidak tahu khususan bagaimana itu. Khususan. Mesti orang mau khususan itu tidak, misalnya khususan ilah siapa lah itu dah. Ya. Mungkin doanya dikhususkan, doa kepada siapa, doa kepada siapa. Kalau ditanyakan tuntunan saya belum tahu itu tuntunannya. Ya tanya aja kepada yang menerangkan ya. Itu. Mungkin baca Fatihah khususan kami kirimkan kepada Nabi siapa? Muhammad, mungkin kita kirimkan kepada mbah siapa yang sudah meninggal. Lah kalau memang ada dalilnya ya silahkan saja. Kalau saya belum tahu maka saya tidak mengamalkan. Ya. Nah kalau saudara tanya lebih baik tanya kepada yang mengamalkan itu mestinya dia sudah tahu amal atau tahu dasarnya. Ya. Iya. Ya. Demikian ya untuk saudara kita dan saudaraku mendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Darti, Bandungan. Silakan Ibu Darti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Darti. Nggih, semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan. Dan panjang umur agar ilmunya bisa kami serap Ustaz. Begitu pula saya juga didoakan ya Ustaz agar diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi suatu cobaan. Iya, berdoa. Iya, gini Ustaz, setiap pertemuan dalam keluarga seringkali kan yang dibicarakan kesuksesan duniawi Ustaz. Ya. Lah ini kakak saya kan merasa tersinggung. Lah terus saya, kalau menurut kamu gimana kan begitu? Kalau gini Bude, kita harus ada nilai plus dalam karena kita kan sudah ngaji ilmu din. Saya kan bilang gitu Ustaz. Ya. Lah kalau ada sesuatu yang mengarah ke masalah materi, kita ndak usah tersinggung gitu aja. Saya bilang gitu Ustaz. Ya. Nah ini jawaban saya itu salah apa benar? Itu ya Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, saya kan sebagai sesepuh di dalam PKK itu, di dalam acara lain-lain kan sering saya memberi ini masukan sebisa saya Ustaz yang saya ketahui gitu. Ya. Lah itu teman saya itu sering gaduh sendiri Ustaz. Lah itu saya kan terus memutuskan, wah nggak usah aja
karena ini bersamaan dengan kajian tiap hari Selasa di kelompok kami Ustaz. Lah itu saya itu mendolimi diri sendiri atau memutus silaturahmi Ustaz dengan keluarga PKK itu Ustaz. Minta nasihatnya ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tanya. Ya, Ibu. Nggih. Jadi itu tadi setiap bicara dunia jangan tersinggung. Yang tersinggung maksudnya yang sukses dunianya apa yang tidak sukses? Yang tidak sukses Ustaz. Oh, yang tidak sukses. Nggih. Karena yang dibicarakan materi, jadi yang tidak sukses tersinggung gitu ya. Ya gitu. Oh iya. Ya gitu Ustaz. Ya. Minta nasihatnya ya Ustaz. Ya. Betul Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tarti. Jadi memang manusia hidup di dunia ini, ada ibu memang sedang beribadah saja, orang ibadah haji pada saat itu, doanya itu juga hanya minta sukses di dunia. Coba tolong matikan Al-Baqarah 200. Nah, ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa malahu fil akhirati min khalaq. Jadi pada habis sholat ibadah haji aja doanya itu yang diminta sukses dunia. Coba tolong dibaca. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Ya kan? Itu tidak ada bagian baginya yang menyenangkan di akhirat. Jadi ibadah, Bu, ya ibadah. Orang ibadah haji, bertakwa kepada Allah. Setelah selesai menjalankan ibadah haji, supaya banyak berzikir lah menyebut Allah. Seperti zaman jahiliyah dulu kalau habis haji itu berkumpul menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangnya. Nah ini dalam Islam supaya menyebut nama Allah, bahkan lebih banyak lah menyebut-nyebut Allah daripada ketika menyebut-nyebut nenek moyangnya tadi. Di samping itu ada orang yang ibadah selesai, doanya itu Rabbana atina fid dunya. Jadi mohon kepada Allah itu hanya sekedar keduniaan. Tidak mohon kehidupan di akhirat. Dari kepengennya munggah haji, orang ibadah haji itu mulai jadi haji, mulai pulang haji nanti jadi orang kaya. Maka mintanya Rabbana atina fid dunya. Nah kalau itu yang diminta wong ibadah haji kok mintanya hanya kaya. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti dia nggak dapat bagian. Tidak dapat nilai hajinya tidak. Padahal ibadah itu kalau mabrur kata Nabi, balasannya surga. Ya, al-hajju mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Udah, surga itu suatu balasan yang luar biasa, sudah tidak ada bandingannya lah. Nah itu malah tidak diminta oleh orang habis ibadah haji. Jadi yang diminta habis ibadah haji banyak doa ketika haji supaya mendapat kekayaan dunia. Nah maka itu doa yang keliru, salah. Terus diluruskan oleh Allah. Ayat berikutnya dibaca. Ya 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kan? Jadi yang betul itu doa itu ada, maka sebagian manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya gitu loh. Ada lagi yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang betul. Nah itu, maka dari itu manusia hidup di dunia ini
apalagi tidak sedang ibadah. Wong sedang ibadah saja diminta dunia. Maka orang hidup di dunia ini, kalau orang yang tidak mengerti, tidak beriman, dunia itu jadi tujuan. Dia merasa hidup sukses kalau hidup itu jadi orang kaya. Ya, lah, orang yang sudah ngerti tuntunan tidak usah tersinggung. Dia membangga-banggakan kekayaannya nggak usah tersinggung. Malah mesake gitu loh, mesake. Karena kekayaanmu sebanyak apapun itu kesenangan yang menipu, tidak bisa diharapkan. Apalagi kalau nanti sudah dipanggil oleh Allah, yaumallah yang malun, ya, harta kekayaannya. Jadi kalau ketika hidup di dunia, karena hartanya banyak, dia di mana-mana membangga-banggakan hartanya, seolah-olah dirinya menjadi orang yang mulia karena banyak harta tadi. Nah, sehingga lupa pada Allah kan, tidak pernah ingat Allah, malah apalagi sholatnya pun tidak kopen. Nah, orang yang semacam itu jangan kita tersinggung, malah kasihan. Ya, sebab itu nanti harta kekayaan yang dimiliki itu tidak bisa membawa manfaat apapun di hadapan Allah. Itu telah dicontohkan oleh Allah peristiwa yang dahsyat yang dialami oleh Qarun. Qarun itu dikatakan oleh Allah diberi kenikmatan harta yang banyak sekali, sampai kunci untuk menyimpan hartanya, kuncinya itu dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan. Berarti kan hartanya banyak sekali. Tapi ketika dinasihati, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita dinasihati jangan kamu bangga-bangga. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Dan dunia jangan kamu lupakan. Berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak mau surut, malah makin menyombongkan, memamerkan kekayaannya. Nah, itu kan. Nah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah, bencana alam terpendam seluruh harta kekayaannya dan korunnya. Nah, itu. Maka itu harta kekayaan sebanyak itu kan tidak ada manfaatnya apa-apa. Maka kalau ada orang membangga-banggakan kekayaannya, ya sampai melupakan diri pada Allah, ya kasihan. Nah, kita orang yang beriman diingatkan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Orang yang beriman ini diingatkan, jangan kamu terperdaya ya dengan kebiarnya banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, itu suatu kesenangan yang sedikit, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Setelah dia menikmati kesenangan yang sedikit, harta yang banyak tadi, summa ma'wahum jahannam, nanti akan menjadi umpan jahannam. Ya, dan kita sadar, harta banyak yang memberi juga Allah, harta yang sedikit yang memberi Allah. Kalau kita diberi oleh Allah harta yang sedikit, jangan kita iri hati kepada yang diberi harta yang banyak. Jangan kita tersinggung kalau kita ada orang membanggakan harta. Tidak usah tersinggung, disyukuri aja. Ya, harta sedikit bisa bersyukur lebih baik, lebih nikmat daripada diberi harta banyak tetapi kufur. Tidak mau bersyukur maksudnya. Sebab orang yang syukur tadi cintai Allah dan akan ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi. Sedang orang yang diberi harta banyak tidak bersyukur, itu kufur, itu diancam oleh Allah. Inna azabi lasyadid. Ancaman Allah itu dengan seksa yang pedih. Maka orang jangan mudah tersinggung lah. Nah, walaupun mungkin merasa sasarannya yang kaya tadi kok yang dibicarakan setengahnya menghina saya, merendahkan saya, tidak usah terasa tersinggung. Tidak apa-apa, tenang-tenang aja lah. Wong hidup, ya, kekayaan itu tidak akan membuat apapun di hadapan Allah. Yang bermanfaat adalah iman dan amal solehnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sepuh PKK, ya, kalau ngaji sih di PKK, ya, yang diberi pengajian malah ribut-ribut saja, tidak pernah mau mendengarkan. Ya, padahal ibu punya kewajiban, sudah ada kelompok, ya lebih baik ditekuni kelompoknya, itulah lebih baik. Nah, kalau memang pengajian di PKK diminta ngisi, ya dengan syarat gitu loh.
Saya mau ngisi tapi asal mau mendengarkan. Nah saya ngisi pengajian ngobrol sendiri ya percuma. Saya nggak bisa, apa yang saya sampaikan tidak bisa didengarkan. Ya sekedar untuk pengisi waktu, bukan untuk diminta untuk diketahui ilmunya, agamanya, enggak. Nah, maka itu kalau sekiranya ngaji tidak dirungokke ya malah meninggalkan kewajiban kelompoknya. Jadi udah lebih baik kelompok aja hari bersamaan itu, tekuni aja kelompoknya. Nanti kalau diminta isi PKK ya dengan syarat tadi, asal saya menyampaikan ibu-ibu mau mendengarkan ya silahkan. Kalau enggak ya percuma, daripada diisi pengajian ayat-ayat Quran diterangkan kok ngobrol sendiri. Ya, jangan-jangan nanti kehinggapan penyakit munafik. Kalau Quran dikaji dia ribut sendiri, gaduh sendiri, bikin hiruk pikuk di dalam suasana itu, sehingga ayat-ayat Quran yang disampaikan tidak bisa didengar secara utuh. Ya. Nanti pulang dari pertemuan PKK yang diisi pengajian tadi, tidak ngerti apa isian pengajian tadi, apa nggak ngerti karena ngobrol sendiri tadi. Apalagi di tengah-tengah diberi pengajian malah ngobrol ngerasani teman, ya sudah. Nah itu kan susah itu, saudara. Ya itu Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya demikian ya untuk Ibu Darti yang ada di Bandungan. Kemudian di belakangnya coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Bunyani, Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Bunyani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak, apa yang ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Seandainya ada sesuatu hal, lalu kita masbuk. Ketika masbuk, orang sudah tasahud akhir. Lalu kita pun bertakbir langsung ikut tasahud. Ternyata baru beberapa kalimat kita membaca, imamnya sudah salam. Apakah kita itu termasuk sudah ikut berjamaah Pak Ustadz? Ya. Yang kedua Pak Ustadz, seandainya kita ini tadi juga sama dengan adanya satu hal lalu terlambat. Kita sholat, katakanlah sholat zuhur. Begitu mengangkat takbir, baru membaca pertengahan Al-Fatihah, lalu kedengaran suara azan asar. Apakah kita juga termasuk masih masuk waktu dalam zuhur itu Pak Ustadz? Atas penjelasan Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi memang ada perintah Bapak. Jadi kalau kamu mendapati imam ya masuk di suatu tempat atau masjid atau langgar dan sebagainya, dapat imam, ikuti. Imam sedang ruko, ikuti ruko. Imam sedang sujud, ikuti sujud. Ya. Imam duduk tahiyat, ya ikuti tahiyat. Tapi jangan dihitung rakaat itu. Berarti rakaat itu tidak dihitung, apalagi duduk tahiyat akhir, Bapak nusul takbiratul ihram terus duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau sholatnya sholat isya berarti ketinggalannya 4. Kalau sholatnya maghrib berarti ketinggalannya 3. Artinya kalau duduk hanya takbiratul ihram dapat duduk tahiyat akhir tadi, tidak dihitung mendapatkan sholat itu, maka masbuk yang begitu namanya masbuk utuh, itu ketinggalan secara utuh semua. Nah itu, nah maka nanti imamnya salam, ya udah meneruskan yang ketinggalan tadi. Ketinggalannya rakaat sholat tadi utuh, tinggal semua. Demikian pula kalau misalnya kita takbir, ya baru takbir atau membaca Fatihah tadi. Ya, baca Fatihah ya. Ya, terdengar adzan asar. Terus terdengar adzan. Nah, mengapa itu tadi kok sampai begitu? Nah, itu yang penting ditanyakan. Kalau memang tidak tahu karena bangun tidur ya, adzan baru sholat duhur, dengar adzan asar, teruskan saja. Apa sudah masuk dalam waktunya? Iya, itu waktu duhur kalau memang bangun tidur. Bangun tidur, bangun-bangun sudah adzan itu sudah ya waktunya ya waktu itu. Karena ketika tidur tadi penanya diangkat. Yang kedua mungkin lupa ya. Sepertinya biasanya sholat jamaah kok ke masjid. Nah, kebetulan hari tadi tidak ke masjid, dirasanya sudah sholat.
atau biasanya bepergian, sholatnya di jalan, di jamak ya lah. Kebetulan tadi tidak bepergian, biasanya sholatnya duhur dan asar dan jamak dalam musafir. Kebetulan tadi tidak musafir, sehingga sholatnya asar pun lupa juga, sholat duhurnya lupa juga, dikiranya sudah sholat atau sholat asarnya yang lupa. Ingat-ingat sudah mendekati waktu sholat berikutnya. Maka waktu ingat itu langsung mengerjakan sholat. Begitu takbiratul ihram, baru membaca Fatihah 1 ayat, kok terdengar azan sholat untuk berikutnya. Insya Allah itu sholat dalam waktunya, karena lupa tadi. Ya, maka kalau lupa, kalau karena tidur, itu pena tidak dituliskan. Jadi itu ya waktunya saat ingat itu. Kalau tidur waktunya saat bangun itu. Lah kecuali kalau memang tidak tidur, tidak lupa, sengaja dengar adzan duhur sejak tadi tidak segera ke masjid, tidak segera sholat. Nah, namanya dalam bahasa Jawanya ngendi waktu. Ya, berat sholatnya. Nah, nanti itu kehinggapan sifat munafik. Karena orang munafik itu kalau sholat terasa berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Walaupun sholat nanti akhirnya dikerjakan, tapi untuk berdiri sholat itu malas gitu, berat sekali. Walaupun akhirnya juga dikerjakan, tapi waktunya sudah mau habis tadi. Nah, itu sifat-sifat itu harus dihilangkan. Maka jawaban saya tidak bisa langsung, masuk waktu, tidak. Lihat sebabnya apa dulu. Kalau sebabnya tidur, sebabnya lupa, itu pasti sholat dalam waktunya. Kalau sebabnya malas, ya jangan terulang lagi. Itu sifat kemunafikan, malas berdiri sholat itu. Ya, barangkali itu yang kedua. Kemudian yang pertama tadi tentang apakah tadi sudah masuk dalam jamaah atau belum tadi? Nah, kalau masuk jamaah atau tidak, itu terserahkan Allah aja. Ya, nah? Karena Nabi menganjurkan kalau datang di suatu masjid kemudian mendapatkan suatu imam sedang rukuk, ikuti rukuk. Sedang sujud, ikuti sujud. Nah, tentunya ini sedang duduk, ya ikuti duduk. Gitu. Tapi jangan dihitung rakaat itu. Jadi itu melaksanakan sunnah Nabi, perintah Nabi seperti itu. Perkara dimasukkan sholat jamaah, tentunya ya masuk. Hanya nilainya seberapa, kalau memang wong jamaah sholat 4 rakaat, terlambat 4 rakaat kan. Tapi kan niatnya sudah jamaah itu, karena mengikuti makmum tadi. Mengikuti imam. Dia dapatkan imam, tinggal sholat, niatnya pun sholat jamaah mengikuti imam tadi. Maka imam selesai, baru berdiri, meneruskan kekurangannya. Ya, demikian ya untuk Bapak Bunyadi yang ada di Singkawang. Kemudian di belakangnya, kita akan coba sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Yusma, Bengkulu. Ibu Bisma. Bengkulu ya? Di Rejang Lebong ya. Iya. Silahkan Ibu. Begini Pak Ustadz, 6 bulan yang lalu saya dengar radio. Berkisar 2 bulan ini saya ikut binaan di NTA. Ketika dalam 1 minggu ini kan ada kakak saya itu, mertua kakak saya itu meninggal dunia. Sudah hari pertama itu Pak Ustadz, setelah dikuburkan kami lagi gitu. Sampai hari ke-7-nya nggak datang lagi gitu karena ada yasinan. Terus tapi tadi pagi itu saya datang ke tempat orang tua saya kan. Kakak saya yang pertama itu nanya, kenapa kamu nggak datang? Semua orang datang gitu. Saya jawab, apa adanya gitu Pak Ustadz. Kalau dulu saya ngaji Al-Quran sampai khatam gitu kan. Tapi kini saya ngaji Al-Quran itu menurut artinya dan sunnah Nabi gitu. Nah, itu nggak ada tuntunannya yuk gitu kan. Ya. Setelah itu kakak saya marah, caci maki gitu. Dianggapnya saya mutus silaturahim Pak Ustadz. Iya. Merambat ke yang lain-lainnya. Melihat itu ibu saya nangis, adik saya nangis gitu. Terus ini
ibu saya bilang kan, ini aja, kalau saya mati nanti kamu harus datang sampai 40 hari gitu kan. Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz, apa salah tindakan saya itu? Terus apa salah saya kalau nggak melakukan, apa saya durhaka sama orang tua gitu Pak Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Ya. Ya. Sudah. Sudah. Sudah, Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Ustaz tentang apa yang Kenapa Ibu harus nangis? Wong cuma dimarah kakaknya aja kok nangis. Ya dah? Daripada dimarah Allah, ya kan? Jadi kalau kakakmu orang muslim, mestinya dijawab menurut tuntunan agama. Tidak usah kita sakit hati karena menghadapi orang yang tidak tahu. Katakan saja dulu saya juga begitu. Sebelum ngaji kan juga ikut-ikut begitu. Ya, walaupun kalau ditanya dasarnya dari mana ya tidak tahu, hanya ikut simbah saya, ikut bapak saya, ikut kebiasaan tradisi di kampung saya seperti itu, tradisi. Nah, tapi setelah ngaji, semua bentuk-bentuk ibadah itu harus dituntun dengan tuntunan. Karena Nabi kita juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu amal perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak. Allah juga mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kita dilarang jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nanti pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya oleh Allah. Pertanggungan jawabnya. Maka mestinya jawabnya tidak usah emosi. Kenapa kamu datang? Tidak ikut baca tahlil, baca yasin untuk orang mati. Katakan saja, maaf mas saya tidak datang, tidak ikut karena belum tahu ilmunya. Ya, tidak tahu. Nah kalau mas tahu ilmunya, tolong ajari saya dulu. Tunjukkan hadisnya, tunjukkan ayatnya. Kalau memang Nabi, sahabat-sahabat Nabi melakukan seperti itu, lah saya besok untuk 40 hari atau 1000 atau 100 saya tak ikut, gitulah. Gitu kan? Saya enak. Nah, perkara itu dimarah, beda paham, beda keyakinan, ya biarkan saja. Yang penting kamu tidak usah melarang kakakmu mengadakan tahlilan untuk orang mati, apa 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari, biarkan saja, nggak usah dilarang. Kalau kamu meyakini bahwa kamu belum mengetahui ilmunya tentang itu, ya ndak usah ikut, gitu kan? Ndak usah ikut, nggak usah melarang. Nah mestinya kalau orang yang mengerti, saling menghormati, paham yang berbeda. Jangan semua harus seperti saya. Oh saya belum tahu ilmunya kok seperti saya, gitu ya. Kamu suka tahlilan untuk orang mati, silahkan tahlilan. Yang tidak suka, ya sudah, nggak usah ikut, ndak apa-apa, dihormati, tapi jangan putus silaturahim. Kalau dengan begitu dianggap memutuskan silaturahim, ya wong tiap harinya ya ketemu, ya datang, ya hanya tidak datang dalam acara tahlilan saja kok memutuskan silaturahmi. Ya, padahal di acara-acara yang lain ya datang biasa. Ya, justru itu kalau orang Islam kita harus saling menghormati. Oh pahammu begitu, ya sudah kamu laksanakan. Kalau dapat pahala ya kamu yang untung, gitu dah. Saya tidak dapat pahala karena tidak ikut gitu dah. Tapi kalau itu ternyata ditolak ya sama dah. Maka perbedaan paham, perbedaan dalam agama ini sudah sejak dulu kalah. Memang tapi ya sekarang berulang kali saya katakan kadang-kala orang Islam itu ya, tidak ikut tahlilan untuk orang mati itu dimusuhi. Tapi kalau ada orang Islam tidak sholat malah nggak apa-apa. Tidak ada orang memusuhi. Kenapa kamu Islam kok nggak sholat? Nggak apa-apa malah. Tidak ada memusuhi orang tidak sholat. Tapi tidak tahlilan untuk orang mati. Padahal tidak melarang, hanya tidak ikut. Itu dicaci maki bermacam-macam. Nah itulah ujian.
Maka dibiarkan saja. Kita dicaci maki manusia daripada dicaci maki Allah. Ya dah? Kita ndak usah sakit hati, ndak usah dimasukkan hati. Lah sesuk nek bar tahlilan orang mati tadi, wong itu saudaranya ya datang. Nah, silaturahim nyambung seperti biasa. Hanya hal itu tidak sependapat. Maka yang sekiranya sama pahamnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang sekiranya tidak sepaham, mari sama-sama bekerja menurut pahamnya masing-masing. Satu sama lain saling menghormati. Itu sudah paling enak Islam itu. Diatur seperti itu. Tidak boleh orang memaksakan kehendak kamu harus seperti saya. Kalau kamu memaksakan kamu harus seperti saya, ya dah, nanti kamu saya harus seperti saya ya nggak mau, gitu. Maka sama-sama nggak mau ya saling menghormati. Itulah Ibu. Jadi tidak usah sakit hati. Menghadapi orang yang tidak sepaham ya sudah dibiarkan saja lah. Begitu ya untuk Ibu. Kemudian yang selanjutnya coba kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ini dari hamba Allah di Sambirjo. Silahkan. Sambirjo itu mana Ibu? Ya gini Ustadz. Dulu saya kan seorang istri yang kurang baik. Saya pernah pacaran dengan laki-laki lain. Setelah Dan punya suami. Ya. Ya pacaran tadi setelah punya suami. Iya Ustadz. Dan akhirnya saya ketahuan sama suami saya. Kemudian kami berpisah dan tidak berhubungan lagi. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan laki-laki itu. Dan akhirnya saya ngobrol sama dia kurang lebih 20 menit lah. Setelah itu saya pamitan pulang. Dan dia kasih saya uang. Bilangnya suruh kasih dengan anak saya gitu Ustaz. Tapi saya gunakan uang itu untuk membeli mukena dan sajadah. Yang ingin saya tanyakan, apakah sajadah dan mukena itu sah untuk saya sholat Ustaz? Kemudian yang kedua, tolong jelaskan dengan surat An-Nisa yang 144 itu Ustaz. Yang dimaksud pemimpin di situ pemimpin keluarga atau pemimpin apa ya Ustaz ya? Ya. Terus yang itu untuk binaan yang di Sambirjo itu hari apa dan jam berapa ya Ustaz ya? Oh iya. Coba nanti barangkali bisa diinformasikan. Nah itu kamu dengan suamimu terus gimana? Bisa? Enggak Ustaz. Nah, sekarang masih. Maksudnya yang pisah sama yang laki-laki itu tadi Ustaz. Lah kamu beli mukena, apa kamu belum sholat? Kenapa? Kok beli mukena untuk sholat? Itu apa semula kamu belum sholat? Belum punya mukena? Saya sudah punya Ustaz. Ya kenapa? Tapi saya kan pengen beli lagi gitu loh Ustaz. Ya. Sudah, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Dua pertanyaan dahulu kan. Ya jadi memang ibu ini ya sudah mengakui tadi ya wanita atau istri yang jelek, yang tidak baik. Mestinya kalau sudah mengakui tidak baik atau jelek itu harusnya memperbaiki diri. Ya kan? Sudah punya suami kok pacaran dengan orang lain. Ya dah, belum punya suami aja nggak boleh pacaran apalagi sudah punya suami. Yang dibutuhkan apa tuh pacaran itu? Yang dibutuhkan apa? Kalau butuh kasih sayang dengan suami, tentu akan lebih kasih sayang daripada orang lain. Kalau butuh sesuatu dari orang lain tadi, pada suaminya juga ada. Butuh uang dari orang lain, suaminya mesti juga ada menurut kemampuannya. Mau beli mukena tadi, ya, daripada diberi orang lain yang tidak disukai oleh suaminya, mestinya nggak usah. Kalau itu nanti tahu suamimu bahwa mukena yang kamu pakai itu pemberian uang dari laki-laki lain, itu memancing emosi lagi. Rumah tanggamu nggak akan tentrem model begitu itu. Ya tak? Apalagi dibelikan mukena yang kamu pakai tiap hari.
sholat. Ya, kalau kamu mencintai laki-laki yang jadi pacarmu tadi, setiap kamu mau pakai mukena itu kan teringat yang memberi. Tidak ingat pada Allah, malah ingat yang memberi mukena itu. Nah, itu jadi itu memang tidak baik. Ya, lebih baik apa yang menjadikan tidak suka suamimu itu dihindari. Udah pacaran, suamimu nggak suka, ya ada kesempatan ketemu 20 menit dimanfaatkan lagi. Andai kata itu konangan lagi suamimu, mesti kamu dimarah oleh suamimu. Istri saya tidak kapok ini, masih nekat inilah. Puncak kemarahan suamimu nanti akan jatuh perceraian. Kalau kamu dicerai belum tentu laki-laki yang jadi pacarmu tadi mau mengambil kamu sebagai istrinya, belum tentu. Nah, akhirnya kan jadi terkatung-katung tuh, apalagi anaknya. Ya, ada punya anak, nanti kalau dicerai akhirnya tidak dinikah oleh, andai kata dinikah, bapaknya anak pun, anak itu tidak akan suka kalau tidak seperti kalau ikut bapaknya sendiri. Nah, mestinya kalau sifat itu sudah menyadari itu tidak benar, tobat, menyesali. Jadi yang ditanyakan bukan sah apa tidak sholat memakai mukena itu tadi. Ya, itu menjadikan bencana kalau sampai ketahuan suamimu. Bahwa mukena yang kamu pakai itu pemberian orang yang tidak disukai hubungan dengan kamu, menjadi bencana itu nanti. Maka jangan membicarakan sah tidaknya sholat, itu yang akan menyebabkan bencana itu hilangkan. Harusnya begitu. Cepat atau lambat nanti kalau ketahuan, nah padahal pernah ditegur oleh suamimu, ternyata kok masih nekat malah dibelikan mukena juga. Nah, nanti mungkin masih dianggap ya sering ketemu ini, itu dah. Nah, itu menjadi rumah tanggamu jadi berantakan, jadi kacau, ketentraman suamimu terganggu. Rasa kasih sayang suamimu terhadap kamu pun akan berkurang, mungkin bisa hilang. Nah, ini nasihat saya, lebih baik diakhiri hubungan rasa cinta dengan laki-laki lain yang sudah punya suami. Segala hubungan yang menyebabkan tidak sukanya suami dihindari. Maka Nabi mengatakan, istri yang baik itu kalau dilihat suaminya menyenangkan. Jadi suami melihat istrinya itu serba senang. Tapi kalau melihat istrinya seperti itu tentu tidak senang. Berarti istri tidak baik itu. Kalau ditinggal pergi suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga rumah tangga suaminya. Kalau diperintah oleh suaminya nurut selama perintahnya tidak maksiat. Itu istri yang baik. Nah, istri yang tidak baik tentu kebalikannya. Itu jawaban saya tentang itu. Kemudian yang kedua, surat An-Nisa ayat 144. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ada catatan kakinya. Wali jamaknya aulia, berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong. Sudah jelas itu kok. Wali bisa berarti teman akrab. Kalau diartikan teman akrab, jangan kamu orang-orang yang beriman berteman akrab dengan orang-orang kafir, malah meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman berteman akrab dengan orang yang beriman nggak suka, malah sukanya dengan orang kafir. Nah, padahal orang yang beriman itu menjadikan teman akrab atau wali atau walijah tadi, ya orang yang beriman. Coba dibaca ayatnya. Nah, ayat 16 surat Mat apa itu. Jadi At-Taubah. Ya, surat Taubah ayat 16 atau berapa. Jadi orang menjadikan walijah itu orang yang beriman, ya orang yang beriman. Jangan malah meninggalkan orang-orang yang beriman, mengambil teman akrab orang kafir. Ya. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 16. Am hasibtum an tutraku
walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalau dijadikan teman yang setia, teman akrab, orang-orang yang beriman itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maka jangan mengambil teman akrab orang-orang kafir malah meninggalkan orang-orang yang beriman. Itu kan dilarang oleh agama. Itu. Kalau diartikan wali itu penolong, ya, penolong, jangan malah mengharapkan ditolong orang kafir, meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalau ada sesuatu malah minta pertolongannya pada orang kafir, tidak minta pertolongan kepada orang yang beriman. Nah, kenapa? Ya, karena malah teman akrabnya, walijahnya atau ya, sahabat karibnya yang menjadikan dia malah orang-orang kafir tadi, dia jauh dengan orang yang beriman. Sifat begitu diingatkan, orang-orang yang beriman diingatkan. Jangan kamu mengambil teman setia orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu temannya ya orang beriman, teman akrabnya. Atau kenal dengan orang kafir tidak masalah, tapi sekedar kenal. Kalau menjadi teman akrab, jadi walijah, tidak tepat itu. Itu melanggar larangan Allah. Nah gitu ya. Ya. Demikian ya. Sudah cukup tadi. Ya, cukup. Saya menanyakan alamat ini barangkali diinformasikan. Oh iya, alamat. Ya, ini ada informasi nih, San. Dari Sambirjo itu yang pertama di Dukuh Mulyorjo RT 20 Jetis Sambirjo Sragen. Ya, jadi ada di Mulyorjo RT 20 Desa Mulyorjo RT 20 Jetis Sambirjo. Kemudian yang kedua, Sambirjo 2 ini di Dukuh Ledok Sari, RT 29, Dawung, Sambirjo, Sragen. Ini ya untuk hamba Allah tadi yang ada di Sambirjo. Dan ada dua. Ada dua alamat untuk yang ada di Sambirjo, Sragen. Dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, karena keterbatasan waktu, sebagai kesimpulan, Ustaz, untuk malam hari ini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya para pendengar Radio Persada maupun Radio MTA FM. Dan para pirsawan TV, mudah-mudahan bincang-bincang kita yang tadi ada manfaatnya, bisa diambil pelajaran. Dan semua apa yang saya terangkan tentang ayat-ayat tentang kemunafikan tadi, sekali lagi saya garis bawahi. Itu setelah mengetahui sifat-sifat kemunafikan yang disebut dalam Al-Quran tadi, mari kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita. Kalau ada sifat-sifat seperti itu yang dimiliki oleh orang munafik itu, segeralah kita kikis habis dari diri kita. Jangan sampai sifat-sifat munafik ada pada diri kita, kita pelihara, tidak sadar nanti akan menggigis, menggusur iman kita, akhirnya jadi orang munafik. Sangat berbahaya. Yang kedua, apa yang saya terangkan, para pendengar, para pirsawan, kalau memang itu sepaham dengan apa yang kita terangkan, mari sama-sama kita kerjakan. Kalau tidak sepaham, sama-sama kita menghormati. Sama-sama kita menghormati, tidak saling mencaci, tidak saling menghina, tidak merasa dirinya sendiri yang paling benar. Karena hakikatnya, siapa yang paling benar, siapa yang paling bertakwa, itu yang tahu hanya Allah. Maka Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa dirimu suci. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa, itu Allah yang tahu. Maka dari itu, antar kita walaupun beda paham, jangan menyalahkan pahamnya orang lain, jangan merasa dirinya yang paling benar, tapi mari kita fastabiqul khairat. Kita beramal menurut keyakinan dan paham kita masing-masing, ya, kemudian saudara yang lain juga begitu, biar beramal menurut yang dipahami masing-masing, yang akan menentukan nanti mendapat pahala atau mendapat dosa, itu nanti Allah. Kita tidak perlu menilai ibadahnya orang lain, tidak perlu mencela ibadahnya orang lain atau memuji ibadahnya orang lain.
segala puji itu milik Allah, maka kita beribadah berusaha maksimal mengetahui menurut tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kita lakukan, ya, terus tawakal Allah. Sehingga dengan demikian tidak ada jalan untuk saling berselisih atau apalagi bermusuhan sesama muslim, itu tidak ada jalan. Karena semua yang menyebabkan perselisihan, Islam menjadi pendamainya, yaitu kembali pada Allah dan Rasulnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, karena terbatasan waktu. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf pada para pendengar, para pirsawan. Insya Allah kesempatan lain kita sambung lagi pada acara yang sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kehadirannya kesempatan malam hari ini dan Ustaz Masuki. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kesempatan malam hari ini akan semakin menambah hasanah keilmuan kita dan tentu bermanfaat untuk kita. Dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.